Oke, ya puji Tuhan, kita akan melanjutkan untuk pembacaan firman Tuhan kita. Kita akan baca dari Lukas 1 ayat 39 sampai 80. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam pada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu." Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus, dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena ia mengingat rahmat-Nya. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, pada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumah. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta anak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes," dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Dan Zakaria, ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat. Katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hamba-Nya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus." Untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjian-Nya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa ia mengaruniai kita. Supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, ya anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umat-Nya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dari mana ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera.
Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia menampakkan diri kepada Israel. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita melanjutkan dari pembacaan yang kemarin. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang pemberitahuan kelahiran Tuhan Yesus dan pemberitahuan kelahiran dari Yohanes Pembaptis yang disampaikan oleh malaikat Gabriel. Di kesempatan kali ini kita melihat bahwa Maria dan Elizabeth ini bertemu, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Saya membagi dari pembacaan ini menjadi 4 poin besar. Itu yang pertama, Maria dan Elizabeth. Yang kedua, puji-pujian Maria. Yang ketiga, kelahiran. Yang pertama, kita melihat setelah diberitakan bahwa Maria akan mengandung bayi Yesus, maka di situ Maria bertemu dengan Elizabeth. Kita lihat di sini di ayat 39, beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Ini menjadi menarik, Bapak Ibu Saudara, karena Maria di sini ketika mendengar kabar bahwa Elizabeth juga mengandung dan saat itu sudah usia 6 bulan, maka sebagai sanak, sebagai saudara, di sini Maria ingin bertemu dengan Elizabeth, ingin berkunjung gitu. Di situ kalau kita lihat tadi beberapa waktu kemudian setelah ia mendengar kabar bahwa Elizabeth juga mengandung, di situ ia segera menuju sebuah kota di Yehuda itu dan pergi ke rumah Zakaria atau pergi ke rumah Elizabeth itu. Dan di sini dikabarkan juga oleh malaikat Gabriel itu bahwa Elizabeth itu mengandung pada hari tua. Tentu saja kita bisa melihat, menerka juga bahwa Maria ini juga tahu kondisi dari Elizabeth. Elizabeth itu usianya sudah tua, sudah lanjut begitu, tetapi belum mempunyai anak. Nah, di sini ketika mendengar kabar itu tentu saja menjadi terkejut juga sehingga Maria datang ke rumah Elizabeth ini. Yang kedua, tentang pertemuan Maria dan Elizabeth ini menjadi sangat menarik di sini, Bapak Ibu Saudara. Ketika Maria masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam, di ayat 40 itu dikatakan bahwa melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Nah, kalau kita bayangkan Maria ketika masuk, terus di situ memberi salam kepada Elizabeth, lalu sontak seketika itu pula bayi yang ada di dalam kandungan Elizabeth itu melonjak. Dan setelah itu, di sini Elizabeth penuh dengan Roh Kudus. Nah, ada 2 hal yang menarik ketika Maria datang ini. Ada bayi yang melonjak di dalam kandungan dan penuh dengan Roh Kudus. Setelah penuh dengan Roh Kudus, maka Elizabeth berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu." Ayat 43, "Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?
Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Nah, ini ternyata kalau kita pelajari lebih dalam, saya coba mencari referensi di atasnya. Itu apakah ketika Maria datang ke situ, Elizabeth sudah tahu bahwa ia sedang mengandung. Nah, ternyata kalau kita lihat tidak begitu jelas ya data yang ada di situ, tidak secara spesifik. Tetapi di sini justru menjadi hal yang sangat memberkati bahwa ketika Maria datang itu, Elizabeth penuh dengan Roh Kudus, lalu ia berseru dengan suara nyaring ini tadi, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Ini terus saat itu juga Elizabeth juga mengenali siapa atau bayi yang ada di dalam kandungan Maria itu sebagai Tuhan dari Elizabeth. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Nah, sebab sesungguhnya ini di ayat 44 ini datanya menyampaikan seperti ini, bahwa ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Ya, jadi karena ada anak yang di dalam rahimnya melonjak kegirangan itu, maka Elizabeth tahu pasti, dan Elizabeth yang penuh dengan roh ini ngerti pasti bahwa yang datang ini adalah bayi Tuhan Yesus, bayi juru selamat yang telah dijanjikan itu. Nah, ini sangat menarik Bapak Ibu Saudara, bahwa tanpa ada pemberitahuan yang secara clear gitu, tetapi karena ada anak yang di dalam rahimnya melonjak ini, dia bisa tahu bahwa itu adalah bayi Tuhan Yesus. Nah, dari situ dengan perkataan Elizabeth itu, yang kedua kita melihat bahwa Maria itu sangat bersukacita sehingga ia memberikan puji-pujian. Yang pertama, Maria memuji Allah karena Allah telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya dengan perbuatan-perbuatan besar dan kekudusan namanya. Di ayat 46, Maria mengatakan bahwa jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar padaku dan namanya adalah kudus. Nah, kalau kita lihat di sini, kebahagiaan Maria ini jelas sekali karena dia melihat atau merefleksikan dirinya itu bukanlah dari kalangan tinggi, tetapi di sini dia melihat bahwa ada dalam posisi rendah, kerendahan hamba-Nya. Itu Allah memakai Maria ini sebagai ibu, sebagai alat untuk, dalam tanda kutip ya, untuk Tuhan Yesus berinkarnasi ke dunia. Nah, di sini kita melihat bahwa kebahagiaan ini bukan karena Marianya yang tinggi, gitu. Bukan karena Maria yang karena sudah dipilih itu, tetapi karena Yang Maha Kuasa itu telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepada Maria yang dia melihat dirinya itu dalam kerendahannya itu tadi. Dan karena kekudusan nama Tuhan tadi. Kalau kita lihat di atas tadi bahwa ya dalam kandungan
Elisabeth sudah tahu bahwa itu adalah Tuhan Yesus itu. Lalu yang kedua, pujian Maria itu karena rahmat Tuhan itu turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Di ayat 50 dikatakan, dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dari tangan hamba. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Nah ini Maria tahu pasti bahwa ada janji kepada Abraham, ada great land, great nation, ada great blessing. Nah, janji ini ternyata Tuhan tidak lalaikan, tidak lupakan. Tetapi dari janji itu justru dengan inkarnasi Tuhan yang saat itu ada di dalam kandungan Maria, ia jadi mengerti bahwa janji itu akan digenapi dan telah digenapi saat itu melalui Maria ini yang mengandung bayi Tuhan Yesus. Sehingga ini menjadi suatu kesukaan yang sangat besar bagi Maria. Lalu kita melihat yang ketiga tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Ini Elisabeth melahirkan anak laki-laki seperti yang dikatakan malaikat Gabriel di ayat 57. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabeth untuk bersalin dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Kalau kita lihat di ayat 13, itu Gabriel juga menyampaikan kepada Zakaria bahwa ia akan menerima anak laki-laki dan nanti akan dinamakan Yohanes. Nah, kelahiran Yohanes ini juga membawa sukacita bagi tetangga-tetangga dan sanak saudaranya. Di ayat 58 dan 59, ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan Dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama Bapa. Nah ini bagi Elisabeth dan Zakaria ini adanya Yohanes Pembaptis ini suatu rahmat yang sangat besar, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena di situ dia sudah pada masa tuanya. Lalu yang ketiga, anak itu dinamai Yohanes. Ibunya berkata, jangan, ya harus dinamai Yohanes. Ia meminta batu tulis selalu menuliskan kata-kata ini adalah Zakaria ya. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran karena tidak ada sanak saudaranya yang bernama Yohanes. Seketika itu pula Zakaria yang situ bisu, maka dia bisa berbicara. Dan ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur, dan semua orang yang mendengarkan merenungkan dan berkata menjadi apakah anak ini nanti, sebab tangan Tuhan menyertai dia. Nah ini sebuah rahmat yang sangat luar biasa, yang dia dinamai Yohanes dan dia tidak ada nama itu di sanak saudaranya. Dan kalau kita lihat disertai tanda-tanda bahwa Zakaria bisa kembali berbicara. Nah dari situ orang-orang bisa tahu bahwa tangan Tuhan menyertai dia. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, karena itu Zakaria bernubuat yang pertama, Allah melawat atau datang menolong dan membebaskan umatnya. Di ayat 68, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Nah kelepasan ini apa Bapak Ibu Saudara? Kalau kita lihat juga di sini di ayat 80 kita lihat di situ anak ini akan bertambah besar dan bla 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 itu kita ke ayat 77 untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita dengan mana ia akan melawat kita dan lain sebagainya dan seterusnya.
Di sini ternyata kelahiran Tuhan Yesus dan kelahiran Yohanes ini menjadi suatu tanda, suatu awal dari penggenapan janji Tuhan akan keselamatan bagi umat-umatnya, kelepasan dari dosa-dosanya. Dan di sini Yohanes akan disebut Nabi Allah yang maha tinggi karena ia akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya dan lain sebagainya. Nah, dari sini apa yang bisa kita pelajari? Mana teksnya? Yang pertama, kelahiran Tuhan Yesus adalah penggenapan janji Tuhan pada Abraham bahwa ia akan melepaskan umatnya dari tangan musuh dan dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup. Dan yang kedua, kelahiran Tuhan Yesus membawa keselamatan dan pengampunan dosa. Aplikasi yang bisa kita ambil, Bapak Ibu Saudara, mengucap syukur karena Tuhan adalah setia. Jadi ia menggenapi janjinya dan tidak melupakan janjinya. Bahkan dari nenek moyang yang sudah terdahulu, Tuhan tetap menggenapi janjinya dan teguh pada janjinya itu. Dan itu digenapi dengan keselamatan di dalam Yesus dan kelahiran Tuhan Yesus. Dan aplikasi untuk kita, mari kita beritakan dan bagikan keselamatan dan pengampunan dosa itu di dalam Tuhan Yesus kepada orang lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan pujikan berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu, pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Sekali lagi kita akan berdoa untuk gerakan cinta Alkitab di komunitas maupun di gereja-gereja Tuhan. Berdoa untuk Lembaga Alkitab Indonesia, Gideon Internasional, Our Daily Bread, Yes He Is, supaya Tuhan terus pakai untuk menjadi saluran berkat firman Tuhan bagi Indonesia dan dunia. Berdoa juga untuk orang-orang Kristen yang ada di kelompok-kelompok pemuritan di negara-negara komunis maupun juga yang ada di Eropa dan Amerika, supaya terus bertumbuh, bermultiplikasi. Saya minta dengan kasih Mbak Nino untuk pimpin dalam doa. Bapa di dalam surga, kami saat ini berdoa Tuhan untuk gerakan-gerakan dan komunitas Kristen yang ada di Indonesia, LAI, untuk Gideon Internasional, untuk Our Daily Bread, Yes He Is, dan lembaga-lembaga lain yang terus mereka semuanya Tuhan melayani Tuhan melalui pemuritan, melalui apa yang mereka kerjakan untuk menolong jemaat-jemaat Tuhan bertumbuh dan mengenal Engkau, semakin dekat dengan Engkau. Tuhan tolong LAI khususnya dalam menerjemahkan ke bahasa suku di Indonesia maupun juga di dunia. Mari Tuhan Engkau memberkati apa yang mereka kerjakan. Roh Kudus berkuasa atas mereka sehingga kebenaran firman Tuhan dinyatakan buat banyak orang
Dan terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau bekerja dan berkarya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.